Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni hidup yang bertanggung jawab. Saudaraku, di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-15 mengatakan, hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Dengan kata lain bahwa orang yang hatinya bergembira, dia dapat menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Artinya dia boleh mengalami kesusahan, boleh mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi selama hatinya tetap bersuka cita, dia mampu menanggung semua itu, dia mampu menghadapi semuanya itu. Itulah sebabnya kenapa perubahan hati selalu lebih diperlukan daripada sebuah keadaan. Ya. Allah itu lebih tertarik mengubah hati kita, baru kemudian mengubah keadaan kita. Sebab kalau orang Kristen hanya terus-menerus bergantung terhadap perubahan keadaan, yakni bergantung kepada mujizat. Ya, saya mengatakan ini bukan berarti saya tidak percaya kepada mujizat, tidak. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang percaya dengan mujizat, dengan kesembuhan ilahi. Ketika saya berkhotbah, selesai khotbah saya selalu memberikan kesempatan atau altar calling bagi setiap jemaat yang membutuhkan doa untuk setiap sakit fisik yang mereka alami. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengerti baik bahwa orang Kristen tidak boleh hanya terus-menerus bergantung kepada mujizat dan lupa dengan tanggung jawab mereka. Kita tidak boleh terus-menerus menjadi orang Kristen yang melakukan kesalahan dan berharap Allah yang memperbaiki semuanya. Kalau misalkan saudara tahu bahwa saudara sementara sakit asam urat, itu berarti saudara tidak boleh makan terlalu banyak kacang-kacangan, ya kan? Atau kalau saudara lagi dalam keadaan sakit kolesterol, saudara tidak boleh makan makanan yang terlalu banyak minyaknya. Engkau tidak bisa berkata, pendeta tidak apa-apa, saya makan kacang sebanyak mungkin, saya makan makanan berminyak sebanyak mungkin, toh saya punya BPJS. Ini kan buruk saudara-saudara ya. Syukur kalau BPJS yang terpakai, bagaimana kalau uang duka yang terpakai saudara? Betul enggak ya? Jadi kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita terus sengaja hidup di dalam ketidakaturan dan berharap nanti Allah yang memperbaiki segala sesuatu. Ada ayat Alkitab yang perlu kita perhatikan, di mana sebuah perkataan dalam firman berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Atau apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ayat ini bukan berbicara hanya mengenai bahwa Allah mampu melakukan apapun yang tak mampu kita lakukan. Ayat ini juga memiliki makna yang lain. Ya, kalau apa yang tak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Apa yang tak dapat kita kerjakan mampu dikerjakan oleh Allah. Maka apa yang dapat kita kerjakan tidak akan dilakukan oleh Allah. Jadi dalam hidup ini ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang akan Allah lakukan. Dan saya sungguh percaya bahwa bagian yang dapat kita lakukan adalah hal-hal di bawah kekuatan seorang manusia. Itu tidak akan pernah melebihi batas kekuatan setiap kita. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, tidak ada beban yang melebihi batas seorang manusia. Semua beban yang Tuhan izinkan terjadi selalu dapat kita tanggung di dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang gampangan. Ya, kita tidak akan jadi sama seperti baby
yang apabila compengnya, tahu compeng ya, itu ditarik dari mulutnya, dia akan nangis. Dia hanya akan tenang ketika compeng itu melekat erat di dalam mulutnya. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang begini. Kita akan tumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku, perhatikanlah dengan apa yang terjadi dengan Yesus serta murid-murid ketika mereka membangkitkan Lazarus. Yesus yang sengaja tidak datang menahan diri selama 4 hari, membuat Maria dan Marta kehilangan iman, kehilangan pengharapan, dan mereka harus merelakan saudara mereka itu pergi meninggalkan mereka selamanya, meninggal dunia. 4 hari sesudah itu Alkitab mengatakan Yesus pun datang. Ya, bagi manusia ini sudah terlambat, tapi bagi Tuhan ini belum terlambat ya. Memang pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tetapi tidak akan datang juga begitu cepat. Sehingga kita harus menjaga iman, harus tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang merancangkan segala sesuatu sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan waktu setiap kita. Ketika Yesus sampai di kampung Lazarus, kampung Maria dan Marta, maka Yesus disambut oleh Marta. Dan Marta berkata, "Guru, seandainya engkau ada di sini, maka tentu saja saudaraku tidak akan mati." Maka Yesus berkata, "Penting bagiku untuk tidak hadir supaya kamu belajar percaya kepadaku." Ya saudara, ketidakhadiran Tuhan, absennya Tuhan dalam hidup kita juga ternyata mengerjakan kebaikan. Jadi bukan hanya kehadirannya yang mengerjakan kebaikan, ketidakhadiran Tuhan mengerjakan kebaikan. Ketika Allah hadir, maka kita bisa mengalami mujizat. Ketika Allah belum hadir, maka kita bisa belajar percaya. Jadi apapun kondisi keadaan yang kita alami hari ini, baik hadirnya Tuhan atau absennya Tuhan, kita selalu diuntungkan. Karena di dalamnya Allah selalu punya yang namanya rencana. Maka Allah pun, Yesus pun berkata kepada mereka, "Di mana kalian menguburkannya?" Ya, Yesus ini begitu luar biasa, tidak ada rasa takut sama sekali. Saya pendeta loh, saya mengerti ketika saya mendoakan orang sakit kadang-kadang ada rasa khawatir. Orang ini mau hidup atau mati ya. Ya, tapi Yesus tidak pernah seperti itu. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Ya, bahkan Dia selalu menantang yang namanya hal-hal yang mustahil. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya, yang tak dapat kita lakukan, dilakukannya dengan begitu mudah. Dia berjalan di atas air, menyentuh orang kusta, menyembuhkannya, menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun tanpa menyentuhnya. Ya kan, wanita itu yang menyentuh ujung jubahnya. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Perkara-perkara sulit yang biasa kita hindari justru ditantang Yesus dengan penuh keberanian, tanpa ada rasa takut apapun. Maka saya mau kasih tahu, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Dia mampu mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka Dia pun pergi tempat di mana ya Lazarus itu dikuburkan. Nah, ada hal yang ajaib yang Yesus kerjakan di sini. Sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergi kalian gulingkan batu kubur itu." Karena kubur di zaman itu saudara mirip goa, yang mulut goanya itu ditutup dengan batu yang hampir beratnya 2 ton. Jadi butuh beberapa orang untuk bisa menggeser, membuka mulut kubur tersebut. Maka murid-murid pun bergegas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika mereka menggulingkan batu itu dan Yesus pun berteriak, "Lazarus keluar." Maka Alkitab mengatakan Lazarus pun keluar. Lazarus bangkit dari antara orang mati meskipun sudah dikuburkan selama 4 hari. Nah saudara, kebangkitan daripada Lazarus itu melibatkan 2 pihak. Yang pertama Tuhan, yang kedua murid-murid. Atau bisa saya bilang yang pertama murid-murid, yang kedua Tuhan. Murid-murid tugasnya menggulingkan batu. Dan Tuhanlah yang bertugas membangkitkan Lazarus.
Kadang-kadang dalam hidup ini kita terbalik-balik. Kita menyuruh Tuhan melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, dan berharap melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan. Nanti sisanya Tuhan akan melakukan apa yang dapat Dia lakukan. Amin.